Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Nur Aini dengan NIM 51121818101 dan rekan saya bernama Anggi Anggraini dengan NIM 51121818113 dan Ulum Permana dengan NIM 51121818018. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang penerapan strategi pemasaran terhadap produk sepatu pintar atau smart shoes. Strategi pemasaran merupakan salah satu cara dalam mengenalkan produk kepada konsumen. Dalam hal ini menjadi penting karena akan berhubungan dengan laba yang akan dicapai oleh perusahaan. Strategi pemasaran akan berguna secara optimal bila didukung oleh perencanaan yang terstruktur baik dalam segi internal maupun eksternal perusahaan. Nah, dalam ilmu pemasaran, sebelum melakukan berbagai macam promosi atau pendekatan pemasaran lainnya, perusahaan harus terlebih dahulu membidik pasar atau segmen secara jelas. Nah, sebagian besar kegagalan usaha yang terjadi disebabkan oleh gagalnya perusahaan mendefinisikan pasar yang dituju dan bagaimana potensinya. Strategi pemasaran ialah suatu pengambilan keputusan tentang biaya pemasaran, bauran pemasaran, alokasi pemasaran dalam hubungan dengan keadaan lingkungan yang diharapkan dalam kondisi persaingan. Atau pengertian strategi pemasaran lainnya adalah suatu pola fundamental di mana adanya suatu perencanaan pemasaran, pengarahan sumber daya, serta interaksi dengan pasar, pesaing, konsumen, dan lain sebagainya. Nah, selain itu, dalam suatu strategi pemasaran, ada baiknya untuk mempertimbangkan tujuan dari pemasaran, pasar yang diincarnya, dan bagaimana mengelola sumber daya dengan efektif dan efisien. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulum Permana, mahasiswa Universitas Jenderal Ahmad Yani, jurusan Manajemen. Baik, kali ini saya akan membahas mengenai strategi pemasaran dari sebuah produk. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang sudah dibahas oleh teman saya Ulfa, di mana di sini saya akan membahas mengenai strategi produk. Sebelum kita membahas apa itu strategi produk, kita harus memahami apa itu produk. Produk adalah segala sesuatu yang ditawarkan kepada pasar untuk memenuhi suatu keinginan atau kebutuhan, di mana yang di dalamnya terdiri dari seperti barang, jasa, pengalaman, organisasi, ide, dan lainnya. Selanjutnya ada beberapa nilai atau hierarki pelanggan atau yang bisa disebut dengan tingkat produk, di mana produk mempunyai beberapa tingkat yang terdiri dari manfaat inti, produk dasar, produk yang diharapkan, produk tambahan, serta produk potensial. Selanjutnya ada beberapa produk klasifikasi produk berdasarkan ketahanan atau keberwujudannya, di mana ada barang yang tidak tahan lama seperti makanan, minuman. Ada juga barang yang tahan lama seperti barang elektronik, pakaian, dan lain-lain, serta jasa, di mana contohnya seperti biro jasa STNK. Selanjutnya ada klasifikasi barang atau produk konsumen, di mana terdiri dari barang sehari-hari seperti barang kebutuhan pokok, barang impuls, barang darurat. Selanjutnya ada barang belanja atau shopping good, di mana ada beberapa turunan. Yang pertama ada barang belanja homogen seperti TV LED. Barang belanja homogen itu adalah kualitas sama namun harga berbeda. Selanjutnya ada barang belanja heterogen, di mana fitur produk lebih penting dibandingkan dengan harga. Selanjutnya ada barang khusus atau seperti kode, yakni mempunyai karakteristik atau identifikasi merek yang unik, dan ada banyak pembeli bersedia membeli secara khusus seperti mobil, komponen stereo, dan peralatan fotografi.
Selanjutnya ada barang yang tidak dicari. Contohnya seperti asuransi jiwa, pemakaman, kain kafan, dan lainnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai strategi produk. Apa itu strategi produk? Strategi produk adalah suatu strategi yang dilaksanakan oleh suatu perusahaan yang berkaitan dengan produk yang dipasarkannya dan juga berhubungan dengan hal-hal lain atau atribut yang melekat pada produk tersebut. Hanya dengan kepuasan konsumen, maka perusahaan akan mendapatkan keuntungan. Jadi kepuasan konsumen itu emang merupakan suatu prioritas di mana dengan konsumen merasa puas, maka nama baik ataupun produk yang dipasarkan oleh perusahaan itu akan dikenal dan konsumen menjadi loyal terhadap produk tersebut. Dengan demikian, produsen atau penjual harus menyediakan produk yang sesuai dengan keinginan konsumen. Artinya, sebelum kita membuat sebuah produk, maka kita harus melakukan riset pasar. Maksudnya, kita melakukan survei atau observasi terhadap pasar, di mana apa sih yang diinginkan oleh konsumen gitu. Setelah kita mengetahui informasi mengenai apa yang diinginkan atau dibutuhkan oleh konsumen, maka kita harus segera memenuhi kebutuhan tersebut. Dengan melakukan observasi seperti itu, maka produk yang kita buat besar kemungkinan akan diterima oleh konsumen atau masyarakat. Karena kalau kita melakukan observasi, kita akan mengetahui apa sih yang dibutuhkan oleh konsumen atau masyarakat. Sehingga ketika kita membuat suatu produk yang sesuai dengan keinginan atau kebutuhan mereka, produk kita akan besar kemungkinan diterima dan akan laku di pasaran. Yang strategi produk yang perlu diingat adalah hal yang berkaitan dengan produk secara utuh, mulai dari nama produk, bentuk, merek, atau harga. Mulai dari nama produk, merek berarti. Suatu merek harus dibuat secara unik atau mudah diingat oleh konsumen atau menarik agar konsumen tertarik dengan produk yang kita buat. Selanjutnya pada isi atau bungkus disebut dalam ini packaging. Dengan packaging yang menarik, maka daya tarik dari suatu produk itu akan tinggi, sehingga konsumen akan lebih tertarik untuk melakukan pembelian secara potensial terhadap produk yang kita buat. Oke, selanjutnya saya akan masuk ke pembahasan inti, yaitu mengenai produk yang akan dipasarkan. Di mana produk yang akan dipasarkan itu bermerek SmartShoes, di mana SmartShoes ini adalah produk yang dibuat untuk memenuhi permintaan pasar yang mengikuti perkembangan teknologi yang semakin canggih, di mana sepatu ini mendeteksi gerakan penggunanya dari mulai berlari, berjalan, dan mendaki. Nantinya sepatu pintar ini akan mengirimkan informasi mengenai jarak yang ditempuh, kecepatan, hingga jumlah kalori yang dikeluarkan. Sepatu ini pun dilengkapi oleh baterai yang kuat hingga 60 hari. Oke, mengapa alasan mengapa kami ingin memasarkan produk ini? Karena menurut kami produk ini akan laku di pasaran karena jarang yang membuat serta banyak dibutuhkan oleh banyak orang karena kelangkaan produk ini. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hierarki nilai pelanggan yang akan didapatkan dari SmartShoes ini atau sepatu pintar ini. Yang pertama ada manfaat inti dari sepatu ini. Pada umumnya sepatu digunakan oleh banyak orang. Yang pertama untuk
mungkin saja untuk bergaya, namun manfaat dasarnya dari sepatu adalah untuk melindungi kaki saat berjalan maupun berlari. Selanjutnya, produk dasar dari produk Smart Shoes ini tuh dibuat dari bahan yang nyaman dipakai, sehingga enak untuk digunakan mau untuk berjalan, berlari, mendaki, itu sangat nyaman untuk digunakan. Selanjutnya, produk yang diharapkan. Harga dari sepatu ini terjangkau dan kualitas barang yang baik serta dikerjakan oleh orang yang profesional. Selanjutnya ada produk tambahan dari produk Smart Shoes ini, yaitu adanya diskon saat membeli pembelian pertama atau lebih dari satu kali pembelian. Selanjutnya ada potensial produk dari produk sepatu pintar ini, yaitu dilengkapi dengan teknologi yang canggih seperti dapat mendeteksi jarak, kecepatan, hingga kalori yang dibuang. Selanjutnya, klasifikasi dari produk sepatu pintar ini. Sepatu pintar ini termasuk ke dalam produk yang tahan lama, dimana karena produk ini adalah produk tahan lama yang tergolong produk tahan lama yang tergolong dalam fashion. Selanjutnya, penetapan merek sepatu ini. Kenapa alasan sepatu ini dikasih nama sepatu pintar atau Smart Shoes? Karena menurut kami, Smart Shoes dengan merek sepatu Smart Shoes akan menarik konsumen untuk setidaknya untuk ingin mengetahui lebih jauh apa itu sepatu pintar, sehingga menurut kami merek ini akan berpotensial untuk penjualan sepatu ini. Selanjutnya ada harga yang dijatuhkan untuk produk sepatu ini kisaran 2 juta rupiah. Penetapan harga tersebut sudah melakukan perhitungan lain-lain seperti HPP, penjualan kurangnya HPP, terus seperti melakukan mark pricing seperti itu, dan harga yang dijatuhkan untuk sepatu ini 2 juta rupiah jika langsung dijual ke konsumen. Namun ada saluran pemasaran atau saluran distribusi yang dilakukan oleh perusahaan, di mana produk sepatu ini juga didistribusikan ke agen, lalu ke grosir, serta ke eceran, maka harganya pun akan relatif berbeda. Oke, mungkin sekian dari presentasi dari saya. Ya, nanti akan dilanjutkan oleh teman saya Anggi. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam berkata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Anggi Anggraini akan melanjutkan pembahasan dari rekan saya Ulum Permana. Nah, untuk yang pertama di sini saya akan membahas tentang saluran pemasaran. Nah, saluran pemasaran sendiri merupakan sekelompok organisasi yang saling bergantung dan terlibat dalam proses pembuatan produk atau jasa yang disediakan untuk digunakan dan dikonsumsi oleh pengguna akhir. Dan di sini saluran pemasaran sendiri terdapat beberapa perantara, yaitu yang pertama ada pedagang, contohnya pedagang grosir dan eceran. Yang kedua di sini ada agen, contohnya broker, perwakilan produsen, dan agen penjualan. Dan yang terakhir di sini ada fasilitator, yaitu contohnya perusahaan transportasi, gudang independen, bank, dan agen periklanan yang membantu dalam proses distribusi. Oke, selanjutnya ada strategi tempat dan distribusi. Nah, strategi dan tempat distribusi sendiri itu membahas bagaimana strategi perusahaan dalam mendistribusikan barangnya mulai dari pabrik atau produsen sampai ke tangan konsumen.
Nah, distribusi sendiri merupakan cara dari perusahaan untuk menyalurkan barangnya, mulai dari perusahaan sampai ke tangan konsumen akhir. Nah, distribusi sendiri dapat pula diartikan sebagai cara untuk menentukan metode dan jalur yang akan dipakai dalam menyalurkan produk ke pasar. Nah, pendek atau panjangnya jalur yang digunakan perlu dipertimbangkan secara matang. Nah, strategi distribusi sendiri penting dalam upaya perusahaan dalam melayani konsumen secara tepat sasaran. Nah, keterlambatan dalam penyaluran dapat mengakibatkan perusahaan kehilangan waktu dan kualitas barang serta diambilnya kesempatan oleh pesaing. Nah, jadi oleh karena itu perusahaan harus memiliki strategi untuk mencapai target pasar dan penyelenggaraan fungsi didistribusikan itu dapat berbeda-beda. Perlu kita ketahui bahwa saluran distribusi ini sendiri memiliki fungsi tertentu. Nah, fungsi-fungsi tersebut menunjukkan betapa pentingnya strategi distribusi bagi perusahaan. Yaitu terdapat 3 fungsi saluran distribusi. Yang pertama ada fungsi transaksi. Nah, di sini fungsi yang meliputi bagaimana perusahaan menghubungi dan mengkomunikasikan produknya dengan calon pelanggan. Nah, fungsi ini membuat mereka sadar terhadap produk yang telah ada dan menjelaskan kelebihan serta manfaat produk tersebut. Dan yang kedua, ini ada fungsi logistik. Nah, merupakan fungsi yang meliputi pengangkutan dan penyortiran barang, termasuk sebagai tempat penyimpanan, memelihara, dan melindungi barang. Nah, fungsi penting agar barang yang diangkut tiba tepat waktu dan tidak rusak atau cepat busuk. Dan yang terakhir ada fungsi fasilitas, yaitu meliputi penelitian dan pembiayaan. Nah, penelitian yang dimaksud ini mengumpulkan informasi tentang jumlah anggota saluran dan pelanggan lainnya. Nah, dan pembiayaan yang dimaksud sendiri yaitu memastikan bahwa anggota saluran tersebut mempunyai uang yang cukup guna memudahkan aliran barang melalui saluran distribusi sampai ke konsumen akhir. Selanjutnya, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi strategi distribusi. Untuk yang pertama, ini ada pertimbangan pembeli atau faktor pasar. Nah, karakteristik pelanggan mempengaruhi keputusan apakah perlu menggunakan suatu pendekatan distribusi langsung. Nah, perusahaan harus mempertimbangkan jumlah dan frekuensi pembelian, yaitu seperti sasaran pelanggan, apakah sasarannya pasar konsumen atau pasar industri, serta lokasi geografis dan ukuran pasar. Dan yang kedua ada karakteristik produk. Nah, produk yang kompleks, dibuat khusus dan mahal cenderung menggunakan saluran distribusi yang pendek dan langsung. Daur hidup produk juga menentukan pilihan saluran distribusi. Pada tahap awal pembuatan, produk dijual secara langsung, tetapi dalam perkembangannya dapat digunakan jasa perantara. Nah, kepekaan produk yang tidak tahan lama memerlukan saluran distribusi yang pendek. Dan yang terakhir ada faktor produsen atau pertimbangan, pengawasan, dan keuangan. Nah, produsen yang memiliki sumber daya keuangan, manajerial, dan pemasaran yang lebih baik menggunakan saluran langsung. Sebaliknya, perusahaan yang kecil dan lemah lebih baik menggunakan jasa perantara. Dan yang terakhir merupakan strategi promosi. Nah, promosi sendiri merupakan kegiatan marketing mix yang terakhir. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang sangat penting karena setiap perusahaan berusaha mempromosikan seluruh produk jasa yang dimilikinya, baik langsung maupun tidak langsung. Nah, kenapa penting? Karena tanpa promosi, pelanggan tidak dapat mengenal produk atau jasa yang ditawarkan. Nah, oleh karena itu, promosi merupakan sarana yang paling ampuh untuk menarik dan mempertahankan konsumennya. Nah, salah satu tujuan promosi di perusahaan yaitu untuk menginformasikan segala jenis produk yang ditawarkan dan berusaha menarik calon konsumen baru.
Terdapat 4 macam sarana promosi yang dapat digunakan oleh setiap perusahaan dalam mempromosikan produknya, baik barang maupun jasa. Yaitu yang pertama ada periklanan atau advertising, yang kedua ada promosi penjualan atau sales promotion, yang ketiga ada publisitas, dan yang terakhir ada penjualan pribadi. Pada kasus kali ini, saluran pemasaran yang digunakan pada produk ini yaitu Smart Shoes itu saluran pemasaran tingkat 2 dengan alur produsen, pedagang grosir, pengecer, dan lalu ke konsumen akhir. Dengan alasan produk ini belum banyak dikenal oleh masyarakat, sehingga saluran pemasaran yang digunakan adalah saluran pemasaran tingkat 2 dengan harapan akan meningkatkan penjualan serta membuat produk ini dikenal oleh masyarakat. Lalu, strategi tempat dan distribusinya, produk ini didistribusikan ke kota-kota besar di Indonesia dan luar negeri, guna mencapai pasar potensial untuk sepatu pintar ini dengan harapan akan mempercepat proses distribusi produk langsung ke konsumen akhir. Nah, dengan memilih kota-kota besar, diharapkan penjualan produk ini dapat meningkat. Selain disalurkan langsung ke konsumen akhir, produk sepatu pintar ini juga disalurkan ke agen-agen, grosir, serta penjual eceran agar memperluas saluran pemasaran dari sepatu pintar ini. Lalu, yang terakhir di sini ada strategi promosi. Nah, alat komunikasi yang digunakan atau promosi yang digunakan untuk memperkenalkan produk ini adalah dengan iklan seperti majalah, endorse, sosial media, dan personal selling dengan tujuan untuk memberikan informasi tentang produk sepatu pintar kepada konsumen agar konsumen dapat mengingat serta menimbulkan rasa ketertarikan terhadap produk sepatu pintar ini. Oke, kesimpulan dari presentasi kali ini yaitu sepatu pintar sendiri merupakan produk yang dibuat untuk memenuhi permintaan pasar yang mengikuti perkembangan teknologi yang semakin canggih. Nah, sepatu ini juga dapat mendeteksi gerakan penggunanya untuk dari berjalan, berlari, dan mendaki. Nah, strategi pemasaran dari sepatu pintar ini yaitu suatu pengambilan keputusan tentang biaya pemasaran, bauran pemasaran, alokasi pemasaran, dan dalam hubungan dengan keadaan lingkungan yang diharapkan, juga kondisi persaingan pada masa sekarang dan yang akan datang. Lalu strategi produk dari sepatu pintar ini yaitu satu strategi yang dilaksanakan oleh suatu perusahaan yang berkaitan dengan produk yang dipasarkannya dan juga berhubungan pula dengan hal-hal lain atau atribut lain yang melekat pada produk sepatu pintar seperti harga dan merek. Lalu yang terakhir di sini ada saluran pemasaran. Dari sepatu pintar ini terdiri atas sekelompok organisasi yang saling bergantung terlibat dalam proses pembuatan produk seperti tadi, karena sepatu pintar ini pula memilih saluran pemasaran tingkat 2. Sekian presentasi dari kelompok kami, mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan. Sebelumnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.